Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi kita untuk mendengar lagi firman Tuhan dalam renungan harian. Tajuk renungan firman Tuhan kali ini yaitu Tuhan menyediakan. Untuk meneruskan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menyertai hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Ayat renungan kita diambil dalam Kejadian 22 ayat 12. Firman Tuhan berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara-saudari, kita pasti tahu kisah Abraham. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 21, 22, di mana Tuhan menunaikan janjinya sesuai seperti yang difirmankannya. Sarah istri Abraham akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Abraham menamai anak itu Ishak dan menyunatnya. Dan kita tahu pasti cerita selanjutnya, di mana Allah menguji Abraham, yaitu anak tunggalnya sendiri harus dipersembahkan sebagai korban bakaran di satu gunung. Setelah mereka tiba di tempat yang dikatakan Allah, Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat Ishak pada mezbah. Abraham mengulurkan pisau untuk menyembelih anaknya. Dan ketika itu, malaikat Tuhan berseru dari langit. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan, janganlah bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara-saudari, betapa besarnya iman Abraham ya. Setia kepada Tuhan. Kalau di dalam buku Alfa dan Omega, jilid pertama halaman 174, dikatakan di sana, makhluk-makhluk surga adalah saksi-saksi dari peristiwa tatkala iman Abraham dan penyerahan diri Ishak diuji. Ujian itu lebih hebat daripada apa yang sudah dihadapkan kepada Adam dan Hawa. Segenap surga bersorak-sorak memandang dengan keheran-heranan serta dengan kagum dan penurutan Abraham melihat kesetiaannya itu. Wah, luar biasa kesetiaan Abraham. Sehingga malaikat begitu kagum melihatnya. Nah, saudara-saudari, apakah Ishak tahu dia mau dijadikan korban? Di dalam Alfa dan Omega jilid pertama halaman 170, dikatakan Abraham memaparkan kepada anaknya tentang perkabaran ilahi itu. Adalah dengan disertai rasa gentar dan heran, Ishak mengetahui akan nasibnya. Tetapi ia tidak menolak. Sebenarnya ia dapat melarikan diri dari kematiannya itu, kalau saja ia mau berbuat demikian. Jadi sebenarnya Ishak sudah tahu nasibnya. Berapa harikah Abraham bergumul ketika dia mengetahui anaknya harus dipersembahkan. Orang tua yang dipenuhi kesedihan itu yang telah merasa kepayaan setelah bergumul dengan hebatnya selama 3 hari. Tidak dapat menolak keinginan orang muda yang masih kuat itu. Sejak bila Ishak diajar untuk mengenal Allah dan menurut perintah Tuhan. Tetapi Ishak telah dilatih sejak kecilnya untuk selalu siap menurut dan apabila maksud-maksud Allah dinyatakan kepadanya. Dan apakah Ishak sanggup? Dia dijadikan korban bagi Tuhan? Apakah Ishak sanggup? Ia menunjukkan satu penyerahan yang sukarela. Dia sanggup. Ishak sudah belajar mengenai Allah. Sudah diajar dari kecil. Saudara-saudari, nama Ishak bermaksud dia akan tertawa. Itulah nama yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, Abraham. Tawa adalah tema dalam kelahiran Ishak ya. Tawa adalah tema dalam kelahiran Ishak. Dalam Kejadian 17 ayat 17.
Bahkan apabila Sarah mengetahui tentang janji tersebut, dia juga tidak dapat menahan dirinya daripada tertawa terus. Dalam Kejadian 18 ayat 12. Nah, berapa umur Abraham dan Sarah ketika mereka mempunyai Ishak? Dalam Kejadian 17 ayat 17 dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi umur Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Sesuai tajuk firman Tuhan, Tuhan menyediakan. Di mana ketika Ishak berkata kepada Abraham, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan Abraham menjawab, Allah akan menyediakan bagi dirinya seekor anak domba. Dan ternyata dalam Kejadian 22 ayat 13, Allah menyediakan seekor domba jantan untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak. Dan disinilah kita dapat lihat bagaimana rahasia penebus itu. Terlihatlah rahasia penebusan itu. Malaikat-malaikat mengerti perbuatan yang ajaib yang Allah adakan bagi keselamatan manusia. Kalau di zaman Abraham, ketika dia Ishak mau dipersembahkan, Allah menyediakan seekor domba jantan untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak. Tetapi Allah yang sama akan menyediakan kita seorang penebus, yaitu Yesus Kristus yang harus mati bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Allah menyediakan seorang penebus yang harus mati bagi manusia yang berdosa. Inilah rahasia penebusan digenapi. Dan telah pun digenapi di dalam diri Yesus sendiri. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara dan saudari, apa aplikasi yang boleh kita ambil dari kisah Abraham ketika Ishak mau dipersembahkan bagi Tuhan? Abraham tidak bersungut-sungut kepada Allah, tetapi dia menguatkan jiwanya dengan merenung bukit-bukit tentang kebajikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Apapun ujian, apapun tantangan yang Tuhan izinkan berlaku, janganlah bersungut-sungut. Hadapilah dengan menguatkan jiwa kita sambil merenung kebajikan dan kesetiaan Tuhan. Seperti Ishak yang dari kecil dilatih untuk selalu siap menurut dan mengenal Allah. Demikian sebagai ibu bapa juga boleh melatih anak-anak agar anak-anak menjadi penurut dan takut akan Allah. Saatnya akan tiba juga di mana saya dan Anda semua harus memilih mempertahankan hak diri, keluarga, apa saja yang kita kasih, atau melepaskannya demi kesetiaan dan kasih kepada Kristus. Sejauh apakah iman kita kepada Tuhan seperti Abraham? Dalam Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dalam Markus 8 ayat 34, firman Tuhan berkata, penurutan memerlukan iman, dan iman memerlukan penurutan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amsal 35 ayat 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan bagimu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman yang indah yang menegur kami secara pribadi, di mana kami harus bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah menyediakan Yesus Kristus mati bagi semua manusia yang berdosa. Dan kami harus merespon akan kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, bila mana kami telah melanggar perintah Tuhan. Kami satukan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.